Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 10.35 dari Kabupaten Serang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Perkenalkan, nama saya Ibadul Mulisin dari UPT SDN Sehat. Sebelah kanan saya Hesti Wulandari dari SDN Sanding 2. Sebelah kiri saya Adi Suherni dari SDN Cakang 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ibad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Apa kabar hari ini Pak Ibad? Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat. Bagaimana Mbak Ade sendiri, sehat hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Pak Ibad. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian sebagaimana berikut ya. 1. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, kemudian bagaimana Pak Ibad memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Dan yang ketiga, bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan dari coachnya? Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Ibad, ya, yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Ibad kembangkan dalam coaching kali ini? Baik, Ibu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama passion atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Pak Ibad ya. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Pak Ibad kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ibad dalam proses coaching hari ini? Indikator yang saya inginkan dalam praktek coaching kali ini adalah di mana saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Begitu ya. Ya, yang terakhir pertanyaannya, harapan apa yang Pak Ibad inginkan dari observasi yang akan kita lakukan? Harapan dari observasi yang kita lakukan adalah dari observasi ini saya bisa meningkatkan kemampuan praktek mengcoaching saya terhadap coaching sehingga keterampilan coaching saya bisa lebih baik lagi. Gitu ya. Nah, baiklah, demikian dulu percakapan praobservasi kita kali ini. Silakan Pak Ibad melakukan praktek coaching terhadap coachingnya. Semoga berjalan lancar. Terima kasih ya Bu Ade. Sama Pak Ibad. Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibad. Gimana kabarnya, sehat Bu Hesti? Alhamdulillah badan sehat Pak. Cuma pikiran lagi galau ini Pak. Gitu ya Bu Hesti ya. Keluarga gimana di rumah, sehat? Alhamdulillah keluarga sehat Pak. Pak Ibad sendiri bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Hesti. Baik, kita mulai saja Bu ya. Tadi Ibu Hesti mengirim pesan kepada saya betul sekali, Pak. lewat WA, katanya ada yang mau disampaikan. Iya betul Pak, ada sesuatu yang ingin sampaikan kepada Bapak. Sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu ya. Mungkin kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit saja untuk ngobrol-ngobrolnya. Kira-kira apa yang ingin Bu Hesti sampaikan? Begini Pak, saya kok merasa pembelajaran di kelas saya membosankan ya. Murid terlihat kurang antusias terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Terkadang ada murid yang cuek, ada juga yang tidak memperhatikan guru, ada yang malah sibuk sendiri dengan menggambar atau mengobrol dengan temannya. Baik Bu Hesti,
dari apa yang saya bisa tangkap tadi dari pembicaraan Bu Hesti, bahwa Bu Hesti mengalami kesulitan dalam pembelajaran di kelas, di mana anak kurang begitu antusias terhadap pembelajaran yang Ibu Hesti sampaikan. Kira-kira harapan Ibu dari obrolan kita ini apa? Saya ingin ada perubahan terhadap suasana belajar yang saya lakukan di kelas. Saya ingin murid saya antusias dalam belajar dan ikut terlibat aktif saat pembelajaran berlangsung, Pak. Jadi Ibu Hesti ingin adanya perubahan suasana belajar. Nah, Ibu Hesti, perubahan seperti apa yang ingin Ibu Hesti lakukan di kelas? Perubahan yang lebih baik tentu saja, Pak. Seperti perubahan metode mengajar dengan menggunakan sumber belajar yang lebih variatif dan menarik. Seperti menggunakan IT, misalnya menggunakan PPT, video, atau puisis. Permainan dalam pembelajaran dengan memasukkan ice breaking dalam pembelajaran. Supaya murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran, Pak. Berarti pembelajaran dan metode yang bervariatif ya Bu ya? Pembelajaran yang ideal kalau kita ukur dengan angka menggunakan persekoran dari 1 sampai 10, kondisi kelas yang Ibu lakukan sekarang ini berada di level berapa, Bu? Kondisi sekarang sepertinya berada di level 6 kali, Pak ya. Baik. Dari kondisi sekarang yang dialami oleh Bu Hesti, kondisi ideal yang diinginkan, yang ingin ditingkatkan pada level berapa, Bu? Saya ingin meningkat ke level 8 deh, Pak. Kenapa tidak langsung ke level 10 saja? Karena saya menyadari, Pak, ketidakmampuan ya, kurangnya saya dalam menggunakan IT dan keterbatasan murid-murid saya, karena tidak semua anak bisa mengakses IT, Pak. Baik, Bu Hesti ingin melakukan perubahan dari level 6 ke level 8. Kira-kira usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai target tersebut? Saya juga masih memikirkannya, Pak, terhadap rencana apa yang tepat untuk mencapai target tersebut. Mungkin saya bisa mulai memasukkan permainan, Pak, seperti SD-King supaya anak-anak tidak bosan. Setelahnya saya akan mulai belajar menggunakan IT dan menggunakan sumber belajar yang lebih variatif dalam pembelajaran supaya anak-anak terlibat aktif, Pak, dalam pembelajaran itu. Baik, Ibu. Jadi Ibu Hesti akan mulai menggunakan IT dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Kemudian Bu Hesti juga akan lebih banyak menggunakan permainan atau game dalam pembelajaran, serta banyak menggunakan ice breaking dalam pembelajaran sehingga siswa terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Dari rencana-rencana Bu Hesti yang tadi disebutkan, kira-kira Bu Hesti akan melakukan rencana yang apa dulu? Mungkin yang mudah bagi saya untuk segera dilakukan adalah SD-King kali, Pak ya. Karena SD-King tidak membutuhkan alat khusus atau sarana khusus yang susah dicari, Pak. Dan itu mudah sekali dilakukan terhadap anak-anak sehingga nanti anak akan senang dan tidak bosan. Oke, baik. Berarti Bu Hesti akan menggunakan lebih banyak ice breaking dalam pembelajarannya, Bu ya? Agar murid Ibu kembali fokus serta antusias dalam proses belajarnya. Jadi kapan nih rencana Bu Hesti akan melakukannya? Pasti secepatnya, Pak, akan saya lakukan. Sekarang kan masih tahun ajaran baru, anak-anak sedang melaksanakan MPLS, Pak, di sekolah. Mungkin setelah MPLS berakhir, begitu melakukan pembelajaran, saya akan memasukkan ice breaking, Pak, pada saat itu juga. Oke, baik. Rencana Bu Hesti saya lihat nih cukup baik sekali nih. Mudah-mudahan bisa dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang bisa Ibu Hesti dapatkan? Dari percakapan ini, saya akhirnya mendapatkan gambaran nih, Pak, tentang pembelajaran saya yang terasa sangat membosankan itu ternyata bisa dengan cara yang mudah, yaitu dengan melakukan ice breaking terhadap anak. Dan mungkin juga bisa menggunakan sumber belajar lain seperti IT atau lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, Pak. Juga sebenarnya kita bisa melakukan permainan-permainan loh dalam pembelajaran. Itu yang saya dapatkan, Pak. Oke. Alhamdulillah ya Bu Hesti, sudah ada gambaran Bu Hesti
untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang menyenangkan tentunya di kelas bagi anak ya. Bu Hesti, saya tunggu kabar-kabar setelah Bu Hesti melakukan ice breaking dalam pembelajarannya. Nanti kita cerita-cerita lagi ya Bu Hesti ya. Iya, terima kasih banyak Pak Ibet ya atas waktunya. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari yang membuat saya tadi galau nih Iya, Pak. iya. Akhirnya saya bisa lega. Sama-sama Bu. Mungkin percakapan kita kali ini kita cukup sampai sini dulu ya Bu Hesti ya. Mudah-mudahan rencana-rencana yang akan Ibu Hesti lakukan itu perubahan di kelas berjalan dengan baik. Ya baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Hesti. Pak Iban, tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Hesti. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, apa saja yang sudah Pak Iban lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, terima kasih. Dalam proses coaching yang tadi saya lakukan, saya sudah melakukan praktek coaching sesuai dengan alur Tirta. Seperti menanyakan tujuan, identifikasi, merencanakan aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahan dan menemukan dari masalah yang dialaminya. Oke, Pak Iban. Menurut saya sebagai observer ya, Pak Iban tadi sudah melakukan praktek coaching dengan baik dengan Bu Hesti tadi ya. Nah, sehingga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Iban sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan berbobot kepada Bu Hesti, sehingga Bu Hesti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Dan proses coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak Iban, Iya, Ibu. sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching yang baru saja dilakukan oleh Pak Iban? Baik, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan praktek coaching dengan baik, sehingga coaching tersebut bisa merasa puas, bisa merasa terfasilitasi dengan proses coaching yang saya lakukan. Terima kasih Pak Iban. Mudah-mudahan observasi ini dapat meningkatkan kompetensi Pak Iban dalam proses coaching. Amin. Terima kasih Ibu Ade. Sama-sama Pak Iban. Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iban. Gimana kabarnya, sehat Bu Hesti? Alhamdulillah sehat sekali Pak Iban. Bagaimana dengan Pak Iban sendiri? Alhamdulillah sehat Bu Hesti. Keluarga di rumah gimana, pada sehat? Alhamdulillah keluarga juga sehat semua. Baik, alhamdulillah Bu Hesti ya. Iya. Sebelum Ibu melakukan praktek coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu. Pada kegiatan praktek coaching yang akan dilakukan, saya akan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah praktek coaching yang Bu Hesti lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu Hesti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan yang ketiga, bagaimana coachee tersebut bisa merespon pertanyaan dari coachnya? Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baik Pak Iban. Baiklah Bu Hesti, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Hesti adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berikutnya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif Pak Iban. Baik. Yang ketiga,
indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Hesti dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya menemukan masalahnya dan menemukan langkah-langkah dalam menghadapi masalahnya tersebut, Pak Ida. Oke, baik. Biasanya yang terakhir, harapan apa yang Ibu inginkan dari observasi yang kita lakukan? Saya ingin setelah observasi ini berjalan, keterampilan saya dalam meng-coach seseorang bertambah. Jadi saya ingin keterampilan saya dalam memberikan pertanyaan sesuai dengan alur cerita itu semakin baik. Oke, baik. Baiklah, demikian dulu ya Bu Hesti percakapan pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu Hesti melakukan praktek coaching dengan coachingnya. Saya doakan mudah-mudahan praktek coaching yang Bu Hesti lakukan bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Ida doanya. Sama-sama Bu Hesti. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Hesti. Apa kabar Bu Ade hari ini? Alhamdulillah baik Bu Hesti. Bu Hesti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ade. Tadi saya melihat pesan sepertinya akan ada sesuatu yang disampaikan Bu ya. Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Bu Hesti. Sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu. Mungkin hanya sekitar 10 sampai 15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang akan Bu Ade sampaikan? Begini ya Bu, saya tuh merasa pembelajaran di kelas saya itu membosankan. Murid terlihat kurang antusias terhadap pembelajaran yang saya sampaikan. Mereka terkadang cuek, jadi tidak memperhatikan guru gitu Bu. Ada juga yang malah main sendiri, menggambar sendiri, begitu Bu. Oh baik Bu. Jadi yang saya tangkap adalah murid yang kurang antusias dalam pembelajaran. Nah jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya ingin ada perubahan terhadap suasana belajar yang saya lakukan di kelas Bu. Saya ingin murid antusias dalam proses belajar dan saya ingin murid itu aktif dalam pembelajaran saya gitu Bu. Oh, jadi Bu Ade ingin adanya perubahan suasana belajar ya Bu. Iya, Nah, jadi Bu Ade perubahan seperti apa yang akan Ibu lakukan di kelas? Perubahan yang tentunya perubahan yang ke arah yang lebih baik Bu ya. Seperti perubahan metode pengajar dengan menggunakan sumber belajar yang lebih bervariatif dan menarik gitu untuk murid. Lalu menggunakan IT misalnya menggunakan PPT, video dan kuisis, permainan dalam pembelajaran dan memasukkan ice breaking dalam pembelajaran sehingga murid terlibat secara langsung dalam proses belajar itu. Berarti pembelajaran dan metode yang variatif ya Bu ya. Iya. Nah, pembelajaran yang ideal kan misalnya 10 untuk ideal, 1 untuk tidak ideal. Kira-kira di kelas Ibu nih sekarang, Ibu berada di level berapa nih Bu? Mungkin saya kayaknya di level 6 Bu. Karena saya masih banyak menggunakan metode Cirambel gitu Bu. Di level 6. Iya. Nah, dari kondisi sekarang, Ibu ingin ditingkatkan ke level berapa Bu? Saya inginnya meningkatkannya ke level 8 aja kali Bu. Kenapa tidak 10 Bu? Saya menyadari keterbatasan murid saya Bu yang belum semuanya menggunakan IT. Jadi kesulitan untuk mengaplikasikan secara penuh gitu IT dalam pembelajaran begitu Bu. Jadi Bu Ade ingin melakukan perubahan dari level 6 menuju ke level 8. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Bu Ade lakukan untuk mencapai target tersebut? Nah, saya juga masih memikirkannya Bu terhadap rencana saya yang tepat gitu Bu, apa gitu untuk mencapai target tersebut. Tapi saya akan memulainya dengan menggunakan IT Bu dan menggunakan lingkungan sekitar untuk sumber belajar. Dan juga saya akan memulai menggunakan permainan-permainan dalam pembelajaran dan juga mengajak murid-murid melakukan ice breaking gitu Bu dalam proses pembelajaran itu sehingga murid-murid bisa aktif dalam proses belajarnya di kelas.
gitu. Jadi Bu Ade akan mulai menggunakan IT dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar ya Bu ya. Dan juga akan menggunakan permainan dalam pembelajaran dan banyak mengajak murid untuk melakukan ice breaking. Nah, dari cara-cara yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira mana nih yang lebih mudah untuk Ibu lakukan secepatnya? Sepertinya sih menggunakan itu Bu, melakukan banyak ice breaking itu Bu dalam proses pembelajaran agar murid kembali fokus dan antusias dalam proses belajar. Sepertinya yang lebih mudah sih itu Bu. Oh, jadi Ibu akan menggunakan lebih banyak ice breaking dalam pembelajaran Bu ya. Itu Iya. yang menurut Ibu lebih mudah. Iya. Nah, jadi kapan Ibu rencananya Ibu akan melakukannya? Rencana sih secepatnya Bu akan saya lakukan itu, karena kalau sekarang kan masih dalam masa MPLS ya. Jadi mungkin kalau sudah beres saya akan melakukan ice breaking itu kepada anak gitu. Oh, baik, rencana yang Ibu rencanakan ini sudah bagus sekali. Mudah-mudahan bisa dilakukan secara konsisten Bu. Nah, dari percakapan kita hari ini Bu, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana saya akan melakukan pembelajaran di kelas saya dengan cara menggunakan IT dan pembelajaran menggunakan lingkungan sekitar ya sebagai sumber belajar. Juga saya akan mulai menggunakan permainan-permainan dalam pembelajaran, juga mengajak anak dengan melakukan ice breaking dalam proses pembelajaran. Itu Bu. Alhamdulillah. Jadi sekarang Bu Ade sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Bu Ade. Nah Bu Ade, saya akan menunggu kabar baiknya nih. Setelah 1 atau 2 minggu lagi saya ingin mengobrol lagi dengan Bu Ade. Kira-kira perubahan apa yang terjadi di kelas Ibu. Nah mungkin percakapan kita cukup sampai di sini Bu ya. Mudah-mudahan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perubahan di kelas dapat terwujud dengan baik. Terima kasih Bu Esti. Iya, sama-sama Ibu. Tadi sudah melakukan praktek coaching ya sama Bu Ade. Sebelum penutupan ya Bu Hesti, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching kali ini Pak, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, Bu Hesti, menurut saya sebagai observernya Bu Hesti tadi sudah melakukan praktek coaching dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Hesti sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Ade, sehingga Bu Ade dalam hal ini sebagai coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Dan proses coaching yang dilakukan oleh Bu Hesti juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Hesti. Bu Hesti, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi alur Tirta Pak, sehingga nanti suatu ketika saya melakukan coaching, keterampilan saya sudah lebih baik lagi. Baik, terima kasih ya Bu Hesti. Mudah-mudahan dari proses observasi yang kita lakukan, Bu Hesti lebih bisa meningkatkan keterampilan dalam praktek coachingnya. Terima kasih Pak Iqbal. Sama-sama Bu Hesti. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Esti. Apa kabar Bu Ade? Alhamdulillah baik Bu Esti. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga Ibu. Keluarga di rumah sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah Ibu, sebelum melakukan praktek coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu. Pertama-tama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kedua, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya? Dan
bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching Ibu, yaitu kemitraan, proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Ibu. Ya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik di observasi ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik Ibu. Pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari semua permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, harapan apa yang ingin Ibu dapatkan dari observasi yang kita lakukan hari ini? Harapan saya melalui observasi ini yaitu bisa meningkatkan keterampilan dalam proses mengcoaching seseorang, itu Ibu. Oh iya, baiklah Ibu. Demikian dulu ya percakapan pra-observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan praktek dengan coachingnya. Mudah-mudahan melalui coaching ini kompetensi Ibu dalam meng-coach seseorang akan bertambah dan coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ibad. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabar hari ini Pak Ibad? Alhamdulillah kabarnya sehat dan baik. Bu Ade, gimana Bu Ade, sehat? Alhamdulillah saya juga baik Pak Ibad. Alhamdulillah. Tadi sepertinya saya membaca WhatsApp ya. Ada sesuatu yang ingin Pak Ibad sampaikan ya? Iya, betul sekali Bu Ade. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ade. Oke, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu Pak Ibad. Mungkin hanya 10-15 menit ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang ingin Pak Ibad sampaikan? Baik, terima kasih Bu. Begini Bu ya, saya kok merasa ada ganjalan ya Bu ya, terkait pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Itu melihat anak-anak didik saya kurang begitu antusias dan bahkan cenderung cuek terhadap pembelajaran yang saya sampaikan Bu. Ada yang terkadang dia bermain gambar ataupun ngobrol di belakang, seperti itu Bu Ade. Oh baik Pak Ibad. Jadi yang saya tangkap ya dari pembicaraan Pak Ibad tadi, murid itu kurang antusias dalam proses pembelajaran. Betul Bu. Nah, jadi apa yang ingin Pak Ibad dapatkan dalam proses obrolan kali ini? Saya dari obrolan ini Bu Ade ingin adanya perubahan terhadap suasana belajar yang saya lakukan di kelas. Saya ingin murid saya antusias dan memperhatikan ketika saya menjelaskan pembelajaran. Oh begitu ya. Oh, jadi Pak Ibad ingin adanya perubahan suasana belajar begitu. Betul. Nah, Pak Ibad, perubahan seperti apa yang ingin Pak Ibad lakukan di kelas? Tentunya Bu Ade yang saya inginkan adalah perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik Bu ya. Seperti perubahan metode mengajar dengan menggunakan sumber belajar yang lebih bervariatif dan menarik bagi murid, seperti penggunaan IT misalnya, PPT, WISIS, memasukkan S-breaking dan pembelajaran dan melibatkan semua murid sehingga terlihat aktif dalam kegiatan proses pembelajarannya. Gitu ya. Berarti pembelajaran dan metode yang variatif ya Pak Ibad ya? Betul Bu. Nah, pembelajaran yang ideal kan misalnya itu ada skor ya. Skor 10 itu untuk ideal dan skor 1 itu untuk tidak ideal. Kira-kira pembelajaran di kelas Pak Ibad itu berada di level berapa? Mungkin pembelajaran yang saya alami sekarang berada di level ke-6 karena memang pada dasarnya saya masih sering menggunakan metode ceramah. Oh gitu. Dari kondisi sekarang yang dialami Pak Ibad ya, kondisi ideal yang ingin ditingkatkan itu
di level berapa? Pada level berapa yang ingin tingkatkannya? Kondisi yang saya ingin tingkatkan dari kondisi sekarang mungkin ke level 8, Bu. Ke 8. Kenapa tidak ke level 10? Ya karena saya masih menyadari keterbatasan keadaan murid saya yang belum semua menggunakan IT, belum bisa menggunakan IT, serta belum bisa memanfaatkan lingkungan belajar. Pak Ibad ingin melakukan perubahan dari level 6 ke level 8. Kira-kira usaha apa yang akan Pak Ibad lakukan untuk mencapai target tersebut? Saya juga sebenarnya masih memikirkannya, Bu, terhadap rencana apa yang tepat untuk mencapai target tersebut. Mungkin saya akan mulai menggunakan IT dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dan juga saya akan mulai menggunakan permainan-permainan atau game dalam pembelajaran serta melakukan ice breaking dalam pembelajaran sehingga murid terlihat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Jadi Pak Ibad akan mulai menggunakan IT Betul. dan lingkungan sekitar sebagai Betul. sumber belajar, dan juga akan memulai menggunakan permainan-permainan dalam pembelajaran, dan banyak mengajak murid-murid untuk melakukan ice breaking ya, Betul. agar mereka dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Betul. Dari cara-cara yang akan Pak Ibad lakukan agar pembelajaran berjalan menyenangkan, mana yang terlebih dahulu mudah dan akan dilakukan? Mungkin dari rencana yang tadi saya sampaikan ke Bu Ade, saya terlebih dahulu akan melakukan penggunaan ice breaking dalam pembelajaran, Bu, supaya murid kembali fokus dan antusias terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Oh begitu. Berarti menggunakan lebih banyak ice breaking ya Pak Ibad dalam Betul. pembelajaran, Betul. agar murid kembali fokus Betul. dan antusias dalam proses belajar. Betul. Jadi kapan rencana Pak Ibad akan mulai melakukannya? Rencana saya melakukan penerapan ice breaking dalam pembelajaran mungkin akan secepatnya, Bu, ya. Kebetulan sekarang bertepatan dengan tahun ajaran baru, dan awal masuk ajaran baru itu ada kegiatan MPLS selama 3 hari, dan mungkin insya Allah, Bu, setelah beres kegiatan MPLS saya akan langsung menerapkan ice breaking tersebut dalam pembelajaran. Baik, rencana yang akan Pak Ibad lakukan ini sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan secara konsisten. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang bisa Pak Ibad dapatkan? Baik, Bu. Dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana saya melakukan perubahan dalam pembelajaran di kelas saya. Mungkin saya akan mulai dengan cara menggunakan IT dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dan juga memulai banyak menggunakan permainan-permainan serta ice breaking dalam pembelajaran agar mereka dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Alhamdulillah ya Pak Ibad ya. Berarti Pak Ibad sekarang sudah ada gambaran ya, Ya. bagaimana caranya untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Pak Ibad. Pak Ibad, saya tunggu kabar selanjutnya ya tentang perubahan setelah Pak Ibad melakukan ice breaking di kelas. Siap, Ibu. Nanti kita cerita-cerita lagi ya Iya. Pak Ibad ya. Iya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan rencana-rencana yang akan Pak Ibad lakukan untuk melakukan perubahan di kelas berjalan dengan baik. Terima kasih, Bu Ade. Alhamdulillah saya kalau sudah ngobrol begini Bu Ade terasa lega karena saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya di kelas yang saya alami sendiri. Iya, sama-sama Pak Ibad ya. Bu Ade tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Ibad ya. Nah, sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, lalu merencanakan aksi nyata, lalu tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, Bu Ade. Menurut saya sebagai observer, Bu Ade sudah melakukan praktek coaching dengan Pak Ibad dengan baik.
Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Dan juga Bu Ade sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan berbobot kepada Pak Ibad, sehingga Pak Ibad bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Dan proses coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu Ade sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching yang baru saja kita lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami alur Tirta, Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ade. Mudah-mudahan observasi ini dapat meningkatkan kompetensi Bu Ade dalam melakukan coaching. Sama-sama Ibu, terima kasih juga.